Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa ketemu dengan Bapak Ibu guru serta Bapak dari Bintang Pelajar, Bapak Amar, Bapak Zaki, dan tidak lupa Pak Kiai Johari juga sudah mendampingi kita, serta Bu Ira selaku Kepala Madrasah, Bu Daridi, Pak Yunus selaku Wakaf. Semuanya sudah hadir, tinggal kita sambil menunggu teman-teman, dan Pak Eridian juga sudah bergabung. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu yang kami hormati. Hari ini MA Alhamidiyah punya kesempatan untuk MJMP dengan Bintang Pelajar, dan hari ini pula kita akan mengetahui secara detail sebenarnya apa sih UTBK, yang apakah UTBK itu sama dengan UTBK tahun kemarin ataukah tahun ini ada perbedaannya. Baik, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita bersama-sama kita membacakan basmalah agar acara kita bisa berlangsung dengan baik dan tidak ada kendala suatu apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, susunan acara MGMP hari Selasa 23 November 2021. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, pengarahan Wakil Kepala Pengasuh Bidang Madrasah. Yang ketiga, pengarahan staf ahli manajemen Yayasan Islam Alhamidiyah. Yang keempat, pemaparan materi dari Bintang Pelajar. Yang kelima, sesi tanya jawab. Yang keenam, penutup dan doa. Bapak Ibu, mari kita buka bersama-sama dengan mengirimkan Fatihah untuk pendiri pesantren Alhamidiyah, Bapak Kiai Haji Ahmad Saifu, beserta Ibu Dasolka, dan Bapak Ibu guru yang sudah mendahului kita, serta untuk kita semua yang hadir, semoga kita diberikan kesehatan, diberikan kenyamanan dalam bekerja, dan diberikan rezeki yang halal. Ala hadiniyah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, kita mengajak acara yang kedua, yaitu pengarahan Wakil Kepala Pengasuh Bidang Madrasah yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kiai Haji Johari Faji. Waktu dan tempat kami silahkan. Terima kasih Ibu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kita hormati staf ahli manajemen Bapak Eridian Patria, Ibu Kepala Madrasah Aliyah, Ibu Ira Asmara, MM, beserta Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum, Ibu Rini, dan Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan, Pak Ustadz Yunus, Kiai Mahfud, dan teman-teman kita, teman-teman semuanya dari Dewan Guru Madrasah Aliyah Alhamidiyah, serta tak lupa yang kita hormati pula narasumber kita hari ini dari bimbingan belajar Bintang Pelajar, Pak Ustadz Ahmad Zaki, dan semuanya. Mudah-mudahan siang hari ini kita mendapatkan kesehatan, keberkahan, serta maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tentunya mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah pada siang hari ini. Kita semuanya bisa bertemu secara daring dalam rangka untuk mengikuti kegiatan MGMP yang materi hari ini tentang seluk-beluk UTBK dan implikasinya pada
pembelajaran. Dua kalinya salawat dan salam mari kita aturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu guru sekalian, yang pertama tentunya saya ucapkan terima kasih ya kepada Kepala Madrasah Ibu Ira dan jajarannya sudah bisa memfasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan ini, tentunya dalam rangka untuk menambah serta menggugah ya semangat daripada teman-teman Dewan Guru, teman-teman guru untuk menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita berkaitan dengan UTBK ini, ujian tulis berbasis komputer ini, yang terutama yang wali kelas kelas 12 ya. Ini tentunya harus mengikuti dan menambah wawasannya untuk memberikan motivasi dan semangat bagi anak-anak didik kita agar orientasi serta keberlanjutan studi anak-anak kita di Madrasah Aliyah ini menuju ke perguruan tinggi negeri itu mengalami peningkatan, kesuksesan, dan harapannya target yang ditentukan itu bisa terpenuhi atau bahkan melampaui target ini. Nah, ini yang tentunya kita harapkan bersama itu. Bagi rekan-rekan guru, ini adalah pertemuan kita untuk bersama-sama kita ingin tahu lebih dalam tentang UTBK ini ya. Sehingga walaupun kelas 10 atau kelas 11 itu juga sudah memberikan motivasi kepada anak-anak didiknya di kelas 10 maupun di kelas 11 agar persiapan nantinya di kelas 12 anak-anak ini sudah matang untuk mempersiapkan diri masuk ke jenjang perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri ya, perguruan tinggi negeri. Saya kira ini apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dari bintang pelajar, narasumber dari bintang pelajar, serta semua saja para tuan guru. Terima kasih. Mari kita ikuti bersama dengan baik kegiatan siang hari ini. Mudah-mudahan wawasan serta pengetahuan kita semakin hari semakin terupdate, semakin bertambah, terutama dalam rangka untuk memotivasi, menyemangati, membimbing serta mengarahkan putra-putri kita di kelas di Madrasah Aliyah ini agar mereka kelak sukses menuju gerbang perguruan tinggi negeri. Amin ya rabbal alamin, maupun perguruan tinggi luar negeri. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jai. Acara selanjutnya yaitu pengarahan dari staf ahli manajemen Yayasan Islam Alhamidiyah yang akan disampaikan oleh Bapak Eridian Patrio Putro. Waktu kami persilakan. Terima kasih Bu Sinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Wakil Pengasuh Pesantren Alhamidiyah Bidang Madrasah, Bapak Kiai Haji Johari Saji LC, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ira Asmara, beserta wakilnya Ibu Sitri Andriani dan Bapak Yunus. Yang kami muliakan Bapak Ibu Guru yang hadir pada hari ini dalam acara MGMP MA Alhamidiyah yang kedua, serta kami hormati khusus tamu kita
narasumber kita, Bapak Ahmad Zaki, yang hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam forum MGMP dengan judul pertemuan kita cukup menarik terkait dengan ujian tulis berbasis komputer SBMPTN. Ya. Jadi ujian tulis ini bagaimana masuk ke perguruan tinggi negeri. Bapak Ibu, kalau kita ingin memetakan santri kita, khususnya kelas 12, itu kalau ditanya di pooling begitu, apakah yang kamu lakukan setelah lulus dari MA Alhamdulillah? Mesti kita yakini 90% akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi sangat tepat tema hari ini diperuntukkan bagi kita Dewan Guru, bagaimana kita secara bersama-sama, kolaboratif, mendukung program Madrasah Aliyah untuk bisa meningkatkan ya, hasil anak kita lolos ke perguruan tinggi negeri. Bapak Ibu, kita mengenal ya, ada beberapa jalur masuk perguruan tinggi. Yang pertama jalur SNMPTN, SMNPTN, kemudian jalur SBMPTN, UBTK ini, kemudian jalur mandiri. Dan tentunya persentase paling banyak itu ada di UTBK ini. Oleh karena itu, permasalahan kita membantu anak didik kita masuk perguruan tinggi itu bukan urusan guru BP atau wali kelas 12 ataupun kepala sekolah dan wakil, tetapi kita semuanya. Melalui wadah MGMP ini kita harapkan nanti kita mendengarkan secara bersama, kita serap apa yang bisa kita bantu ya, dalam program meningkatkan anak kita lolos ke perguruan tinggi. Nanti kita dengarkan bersama. Semoga nanti kita juga diberikan kesempatan untuk merespon informasi-informasi seluk-beluk mengenai UTBK serta implementasinya ke dalam pembelajaran kita. Ya, tentunya saya yakin kepala sekolah dan wakilnya mengadakan ini tentunya untuk salah satu strategi ya, melibatkan seluruh warga sekolah supaya bersama-sama untuk mendukung keberhasilan anak didik kita. Memang ya, harusnya persiapan masuk perguruan tinggi terutama untuk bisa menyelesaikan soal-soal yang ada di UTBK ini memang harusnya dipersiapkan dari kelas 10. Tidak serta-merta dari kelas 12. Tapi bukan berarti kita harus melakukan bimbingan kepada anak kelas 10, 11 ya untuk persiapan UTBK, bukan ke situ. Nanti kita dengarkan apa sih yang harus dipersiapkan bagi kita guru mata pelajaran. Apakah kita sudah bisa langsung melatih soal-soal, mengenalkan soal-soal masuk perguruan tinggi ini. Nah, nanti kita dengarkan bersama. Yang jelas keberhasilan suatu program besar itu memang dari kelas awal, kelas 10, 11, 12. Ini bisa dijadikan bahan diskusi kita, tukar wawasan kita di forum MGMP. Karena forum MGMP ini dianggap satu bengkel ya. Bengkel untuk komunikasi kita sebagai guru mata pelajaran, kita bisa melahirkan atau membentuk produk-produk untuk mendukung ya, keberhasilan program sekolah. Salah satunya ya ini, bagaimana anak kita bisa lolos demikian banyak melalui jalur UTBK ini. Kemudian harapan kita pertemuan ini tidak bersifat informatif saja, tapi nanti melalui MGMP ini kita bisa merancang satu program yang mendukung. Ya, selama ini sebenarnya program sekolah cukup baik ya, kita dukung bersama bahwa setiap hari Selasa itu Pak Kiki ya bersama wali kelas sudah mempersiapkan informasi kepada anak-anak kita. Jadi anak-anak kita itu sebenarnya cukup istimewa nih kelas 12. Diberikan informasi dan sekarang dipersiapkan untuk bertarung. Ini awal bagi kita, mari kita
dengarkan bersama-sama dari narasumber kita. Ya, semoga dari informasi ini bisa kita olah bersama-sama sehingga kita bisa menerapkan apa yang bisa kita bantu sehingga kita bisa mengantar anak didik kita masuk ke perguruan tinggi negeri. Demikian Bapak Ibu sebagai kata sambutan saya. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan memberikan motivasi luas kepada anak didik kita, khususnya kelas 12. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan saya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heridian. Acara selanjutnya yaitu acara inti, paparan materi dari bintang pelajar, seluk-beluk UTBK dan implikasinya pada pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Zaki, SPSI. Waktu kami silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mungkin saya mohon izin, mungkin di sini kan titelnya sebenarnya kalau untuk ngebahas UTBK ini memang ada levelnya juga ya Bapak Ibu. Tapi ini saya coba mengajak diskusi mungkin seperti itu ya, karena kan dari pengalaman-pengalaman kami di staf bimbingan dan konseling, terutama untuk bagian bimbel ini mungkin akan sedikit berbeda dengan metode yang diberikan ketika di sekolah. Beberapa di pertemuan-pertemuan sebelumnya nih, Bapak Ibu, ini pertama juga nih saya memberikan pembekalan ke teman-teman guru, terutama untuk yang memang ada berencana berkarir untuk level di mana kan kalau kita lihat memang UTBK ini adalah sarana untuk meningkatkan kualitas ya, terutama untuk sekolah SMA maupun MA ya, karena kan memang kalau kita perhatikan dominasi untuk UTBK ini banyak kan memang adalah sekolah swasta. Kalau dulu kan mungkin sekolah negeri lebih diutamakan ya, sekarang lebih banyakkan kalau kita lihat dari 1.000 sekolah adalah sekolah-sekolah swasta. Kemudian sedikit cerita juga, kemarin di tahun sebelumnya saya juga sempat kaget dan juga Ibu, ada sekolah swasta yang tidak menjadi favorit, yaitu sekolah mungkin Mas Ahmad juga pernah mendengar ya. Sekolah Bel ini dari Sumatera Utara, Medan. Dulu sih kalau mendominasi itu kalau untuk PTN banyakkan dari Jawa. Ini Medan berhasil duduk di peringkat 4 secara nasional sekolahnya. Mudah-mudahan MA Al-Hamidiyah bisa mengikuti ya jejak-jejaknya ini ya. Dan mudah-mudahan Allah permudah kegiatannya. Baik, mohon izin ya Ayah, Bapak Ibu. Saya coba share informasi di screen ya. Baik. Hari ini saya diminta untuk membahas seluk-beluk UTBK dan implikasinya pada pembelajaran. Nah, mungkin di sini kalau untuk implikasinya saya coba untuk berdiskusi, tapi kita coba runtuhkan dulu, diawali dengan seluk-beluk UTBK. Insya Allah nanti kita akan membahas ada 2, yaitu informasi semua jalur masuk perguruan tinggi negeri, dan yang kedua urgensi konseling dalam implikasi pada pembelajaran. Nah, kita kenalan terlebih dahulu tentang LTMPT. LTMPT itu adalah lembaga tes masuk perguruan tinggi negeri. Kalau dulu sebelumnya di tahun 2017 ke belakang adalah kelompok kerja, atau bisa disingkat dengan Pokja. Kemudian 2018 para rektorat berkumpul dalam sebuah lembaga, kemudian Kemendikbud memutuskan menjadi sebuah lembaga dan dinamakan Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, usul-muasulnya nih sebenarnya kalau di kelompok kerja ini kan ada dominasi PTN yang nanti diunggulkan. Misalnya kelompok kerjanya adalah dari Universitas Indonesia, berarti
untuk seleksi undangan dan juga seleksi tes tulis itu semua yang mengatur adalah dari kampus Universitas Indonesia atau UI ya. Nah, sedangkan kalau LTMPT ini adalah sebuah kebijakan baru yang dimana nanti ada informasi-informasi terkait yang nanti dikumpulkan semua dan menjadi satu bahan yang dimana kita yang orang awam pun bisa melihat datanya dan kita bisa mempertimbangkan kira-kira kita lebih cocok kemana nih, seperti itu, dengan data-data yang nanti ditampilkan di LTP. Nah, tugasnya adalah mengelola dan mengolah data calon mahasiswa untuk bahan seleksi jalur SNMPTN, SBMPTN, kemudian oleh ke Rektor PTN. Kemudian melaksanakan tes masuk perguruan tinggi yang kredibel, adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel. Terus yang ketiga, membantu perguruan tinggi memperoleh calon mahasiswa melalui jalur SNMPTN, membantu perguruan tinggi memperoleh calon mahasiswa berdasarkan nilai UTBK melalui jalur SBMPTN, kemudian melaksanakan ujian tes yaitu UTBK. Kemudian hasil tersebut disampaikan ke PTN dan juga peserta. Nah, untuk kuotanya SNMPTN berdasarkan nilainya adalah diambil 20% terbaik. Sedangkan untuk SBMPTN dibuka minimum adalah 40% dan yang mandiri maksimal adalah 30%. Nah, untuk tahun 2021 yang tahun lalu ada beberapa perubahan jalur kuota, terutama untuk kampus-kampus yang di bawah naungan Badan Hukum. Misalnya UI, UGM, ITB, dan beberapa kampus lainnya. Kita mungkin pernah mengenal kalau ITB itu hanya membuka 2 jalur, yaitu jalur undangan dan juga jalur tes SBMPTN atau MBK lah dulu ya. Gitu. Nah, sekarang dibuka sampai dengan maksimum 50%. Itu untuk badan hukum ya. Misalnya kalau untuk UI sendiri nih, kalau ITB kan tadi dibuka jalur mandirinya, kalau di UI dibuka sampai dengan jalur, bisa di total sama saya berkisar sekitar 7 jalur. Gitu ya. Bapak Ibu. Jadi kesempatan kita untuk masuk ke universitas itu nggak kayak dulu, malah sekarang kita terbuka banget dan informasinya update sekali di tiap tahunnya. Informasinya kita coba bedah. Yang pertama adalah SNMPTN. Nah, yang pertama adalah informasinya ya, yaitu mempunyai MTSN-nya dari sekolahnya. Ketentuannya agregasinya 40% terbaik di sekolah. Kalau untuk yang D, agregasinya 25%, kemudian yang C 5%. Kemudian sekolah melakukan pendataan, yaitu pangkalan data sekolah dan siswa. Mungkin dulu kalau zaman di SMP menuju SMA, ada namanya SIDANIRA, Sistem Data Sementara. Nah, kalau yang sekarang, untuk yang SMA menuju PTN, nanti masuk ke dalam pangkalan data siswa sekolah. Kemudian dalam pengelompokan 40% ini nanti sekolah yang menentukan kembali. Jadi bukan dari LTMPT. Kalau 2021 seperti itu. Kalau format 2020 dilakukan 40% rankingnya berdasarkan rapot nilai PDSS. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk peserta siswanya yaitu memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi. Misalnya kalau dia siswanya adalah IPA, maka dia boleh mengikuti yang Saintek. Kalau dia IPS, boleh mengikuti yang Sosum. Kalau SMK berarti yang ini ya, yang sesuai dengan SMK-nya atau rumpunnya, yang bahasa juga demikian. Kemudian memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. Nah, kebetulan kan ini adalah MA Alhamidiyah. Kalau informasi yang saya cari ya, MA itu berarti kan belum NISN. NISN itu kan dia jatuhnya ke dikti. Maka mungkin akan ada perubahan dari Kemenak, kemudian dirubah menjadi format NISN. Nah, seperti itu ya. Jadi di pangkalan data siswa sekolahnya dirubah dulu nih. Karena kalau di sini ada beberapa siswa kami yang madrasah aliyah, ada kesulitan pas lagi pendaftaran SNMPTN di bulan Januari dan juga Februari. Jadi berkisar Januari karena nomor induk siswanya masih di Kemenak gitu ya. Jadi harus ada
sistem mutasi dulu ke NSN atau ke Dikti. Kemudian yang ketiga, memiliki nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5 yang telah diisikan di PDSS. Kemudian peserta yang memiliki prodi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Nah, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari PTN atau 2 PTN. Jika memilih 2 prodi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA atau MA atau SMK asalnya. Jika memilih 1 prodi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Untuk poin 2 ini, kalau kami sih menyarankan untuk ngambil apabila berencana buat ke daerah lain atau provinsi yang lain, mungkin bisa ngambil 1 saja ya, 1 prodi saja, agar lebih fokus seperti itu. Kemudian disarankan tidak lintas minat, misalnya dari Saintek atau IPA pindah ke Soshum, atau sebaliknya yang Soshum pindah ke Saintek. Nah, ketentuan pemeringkatan ini untuk pemeringkatan sekolah diambil dari nilai rapot untuk IPA-nya adalah MTK, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kimia, Fisika, dan juga Biologi. Untuk IPS ada di Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sosiologi, Geografi, dan juga Ekonomi. Jadi sejarah nggak masuk ya. Untuk IPA, IPA-nya adalah matematika yang umum, bukan peminatan IPA. Kemudian untuk bahasa, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indo, antropologi, dan salah satu bahasa asing. Kemudian untuk anak-anak SMK adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian atau kejuruan atau praktek kejuruan. Gitu. Kemudian sekolah dapat menambah kriteria yang lain ya. Jadi misalnya berupa prestasi-prestasi yang di mana teman-teman atau adik-adik kelas 12 misalnya sudah pernah ikut OSN dan sebagainya, silakan teman-teman guru pendaftar PDSS-nya bisa menambahkan data-data siswanya agar bisa mendapat prioritas ya, bisa dapat informasi lainnya. Nah, saya coba menganalisa rapot ya teman-teman dan juga Bapak Ibu. Di sini saya coba ngambil simulasi dengan data yang ada di bintang pelajar. Di sini kita coba mencocokkan dengan data sebelumnya yaitu SMA Lab School ya. Mudah-mudahan kalau misalnya ada kesempatan juga saya bisa dibantu, ini maksudnya ngebantu ya untuk perorata datanya seperti ini. Mudah-mudahan bisa ngebantu ya, jadi anak-anaknya bisa lebih fokus nih. Sebenarnya dia minatnya apa sih gitu. Karena di dalam analisa rapot kita bisa mengetahui nih sebenarnya minatnya dia sebenarnya berkorelasi dengan bidang minatnya itu. Sebagai contoh di sini kan kita lihat pada bagian rankingnya dia lebih ranking utamanya adalah kimia disusul matematika. Lalu ada fisika, kemudian biologi, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Kemudian kan di sini tercantum ranking provinsi nasional. Nah, kalau informasi yang saya dapat tahun lalu, itu sih kalau datanya siswa, dia biasanya data rapot seperti ini ditambah dengan data total. Gitu ya. Data total. Nah, kemudian bagaimana nih kita melakukan analisa peluang? Nah, kalau kita di sini melakukan analisa peluang, saya menggunakan 3 metode. Metode pertama adalah kita harus bedah dulu nih jurusan yang terkait yang diminati oleh si fulan. Nah, si fulan ini memang minatnya adalah ke teknik lingkungan. Maka biasanya kita coba rumusan dulu ke bagian teknik lingkungan itu dia bahasnya apa. Nah, di sini saya menggunakan alat atau web ya, yaitu rencanamu.id. Di sini adalah alat tes atau alat pengembangan diri berupa informasi tentang jurusan tersebut. Nah, pelajaran terkaitnya adalah kimia, kategori jurusannya adalah teknik. Nah, kemudian Bapak Ibu boleh men-scroll ke bawah, di sini ada informasi tentang mata kuliah yang dibahasnya. Nah, kalau kita pelajari dengan detail mata kuliah jurusan teknik lingkungan,
maka kita dapat menyimpulkan dia rumusannya adalah matematika dan juga kimia. Seperti itu ya. Jadi lebih bahasnya ke matematika kimia gitu. Kemudian ada fisikanya juga dan beberapa mapel yang lain. Tapi lebih umumnya kan di sini adalah kimia. Kemudian kita melakukan analisa yang kedua, yaitu kita harus tahu dulu posisi di mana saat ini sekolah kita berada. Seperti itu. Nah, contohnya kayak SMA Unggul Del ini, dulu sebelum ada UTBK, dia tidak pernah nongol nih. Yang nongol malahan ke negeri, dan kebanyakan memang negeri. Gitu. Nah, kita bisa langsung cari saja sekolahnya, misalnya Lab School kan, di sini langsung ada ranking nasional. Gitu. Nah, kemudian setelah kita tahu posisi sekolahnya kita, berada di posisi mana, terakhir adalah kita melihat peluang dari daya tampung untuk SMPTN. Semua datanya bisa kita cari di sini. Untuk kampusnya UI misalnya, untuk UI Teknik Lingkungan, daya tampungnya 14, peminat tahun lalu 280. Gitu. Jadi perbandingannya cukup ketat ya. Jadi berkisar 5%. Sedangkan yang dibuka hanya 20%. Seperti itu. Nah, maka saya biasanya dengan 3 hal ini, dengan rapotnya tadi, yuk kita coba bahas dengan provinsi yang lain. Misalnya Jawa Barat, kemudian Jawa Barat dia masuk di peringkat berapa? Oh, ternyata lebih berpeluang daripada provinsi DKI Jakarta. Kemudian langsung kita cari kira-kira yang diambil teknik lingkungan apa sih, atau teknik kimia yang mana sih? Coba kita ke ITB misalnya. Di ITB ada informasi tentang FTSL. Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, daya tampungnya 126, peminatnya 1107. Jadi peluangnya lebih besar, yaitu 10,75%. Nah, artinya si Fulan ini justru lebih berpeluang kalau dia ngambilnya adalah di ITB daripada di provinsinya, yaitu di UI. Nah, kami biasanya menjelaskan demikian agar teman-teman kelas 12 dapat gambaran bahwa sekarang ini kita kalau mengukur kemampuan berdasarkan minat sudah ada korelasinya, sudah ada semacam informasinya. Karena LTMPT ini berupaya untuk mengukur kemampuan di mana calon peserta SMPTN atau calon mahasiswa bisa tuntas 3-4 tahun, atau bisa kurang-kurangnya atau paling akhirnya 4,5 tahun. Gitu ya. Jadi nggak ada lagi nih mahasiswa abadi. Seperti itu. Kesimpulannya adalah berarti kan kita harus kurang-kurangnya masuk 10-20% besar favorit provinsi dan kota asal PTN. Kemudian si Fulan ini masuk 40% terbaik di sekolah, kemudian memiliki rataan nilai yang terkait langsung dengan fakultas atau jurusan yang nanti diminati. Kemudian kalau ada data alumni maksimal 3 tahun, lebih besar lagi. Kemudian yang kelima, mengetahui daya tampung dan keketatan SMPTN. Seperti itu. Baik. Saya jelaskan yang kedua adalah informasi SBMPTN. Setiap tahun SBMPTN itu pesertanya meningkat. Setiap tahun pesertanya meningkat, kemudian yang diterima, kemudian yang gagal pun juga semakin banyak. Kemudian di tahun 2019 ada penurunan, karena di tahun 2018 ke belakang itu dipakai 3 tahun terakhir. Nah, kalau 2019 diambil 2 tahun terakhir. Gitu ya, jadi jumlah pesertanya lebih sedikit. Artinya berarti jumlah peserta ini adalah 2017 dan 2018. Kemudian di 2020 jumlah pesertanya menurun ya. Karena diambil 2 tahun terakhir, berarti 18 dan 19. Terakhir ada 20, seperti itu. Dan yang diterima menurun ya, tapi yang gagal juga turun.
Nah, terakhir 2021 ada peningkatan karena untuk metode ujian 2020 dia hanya skolastik saja. Sedangkan 2021 yang tahun ini yang terbaru dia menggunakan akademik di dalamnya. Nah, sekilas tentang informasi UTBK, dia menggunakan metode tes ujian yang berbasis komputer. Kelompok ujiannya ada saintek, soshum, atau campuran. Jadi misalnya si Fulan berencana mau ngambil campuran, maka ujiannya saintek dan soshum. Kemudian hasilnya, setiap peserta akan diberikan hasil tes secara individu. Kemudian terdiri dari tes potensi skolastik dan juga tes potensi akademik. Pelaksanaan tes dilaksanakan dalam 2 gelombang, 14 hari dan 28 sesi. Kesempatan peserta hanya diberikan 1 kali. Nah, untuk informasi materinya, di tes potensi skolastik, yaitu mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk masuk ke perguruan tinggi. Kemudian, TPS yang akan diuji adalah kemampuan penalaran umum, kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, dan yang terakhir adalah kemampuan memahami bacaan dan menulis atau literasi. Lalu, kemampuan kuantitatif akan mencakup pengetahuan dan penguasaan materi matematika dasar. Dan di bagian PU, untuk 2021 ada beberapa materi yang menggunakan bahasa Inggris. Kemudian untuk tes potensi akademik, mungkin kalau zamannya Bapak Ibu kenalnya adalah tes potensi, atau bisa dibilang pakai K ya kalau nggak salah depan di sebelum potensi, yaitu tes kemampuan potensi akademik. Bedanya tes kemampuan potensi akademik dengan tes potensi akademik, kalau kemampuan akademik berarti dia sudah bisa mengukur bahwa kemampuan kita berdasarkan linear dari fakultasnya. Sedangkan kalau tes potensi akademik di sini materinya dasar. Tapi penekanannya pada tes Higher Order Thinking Skill atau HOTS. Jadi misalnya nih kita bahas materinya ada sekitar 20 bab misalnya ya untuk akademik. Tapi yang keluar itu 20 bab itu macam-macam, ada yang kelas 10, kelas 11 atau kelas 12. Seperti itu. Nah, berikut ini adalah sertifikat hasil UTBK yang kita dapatkan dari siswa tahun 2021. Di sini kebetulan siswanya alhamdulillah dia mendapatkan skor di atas 700. Skornya di atas 700. Kemudian bidang yang dia minatin adalah kesehatan dan alhamdulillah siswa kita ini diterima di Fakultas Kedokteran di UI ya, di UI. Tapi kita coba bedah dulu fokusnya untuk dari 8 akademiknya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa diperhatikannya di sini. Untuk kimianya kan dia dapat angka 1000, biologinya 852, fisikanya 957, matematikanya 558.12. Kemudian skolastiknya dia unggulnya di bagian kuantitatif 898, kemudian penalaran umum 731. Lalu pengetahuan dan pemahaman umum 629 dan juga literasi 585.32. Nah, kembali yang pernah saya jelaskan di sini kita coba bedah ya. Kita coba bedah kembali ya. Di sini kita coba menggunakan program studinya. Untuk pendidikan dokter sendiri, di sini ternyata rumusannya pelajaran terkait adalah biologi. Nah, berarti Bapak Ibu yang profesi sebagai guru biologi, yuk bagi teman-teman nih si Fulan di MA Alhamidiyah yang berencana kedokteran, yuk yang dibahas lebih banyak adalah biologinya mungkin ya. Dan materi yang terkait lainnya yaitu di sini ada fisika dan juga kimia. Berarti nggak kayak zaman saya nih, saya kan angkatan 2008, waktu itu kuliah, itu kalau mau masuk dokter adalah anak yang pintar fisika dan matematika. Kalau sekarang tidak, jadi lebih fokusnya adalah biologi, fisika, kimia. Gitu ya. Jadi anak yang jago matematika justru
ada rumpun yang lain seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kesimpulannya adalah di sini saya coba bahas 5, yaitu perbanyak latihan mandiri. Bagus banget ini kita ada kerjasama antara Bintang Pelajar dengan MH Media, yaitu kita coba perbanyak latihan-latihan. Kalau nggak salah kan Pak Najib ada rencana ini melakukan ada latihan lagi gitu ya. Dan mudah-mudahan latihan ini bisa mengupayakan teman-teman, terutama kelas 12, biar terdorong untuk bisa lebih mandiri dengan konsekuensi dari peminatan cita-cita yang dipilih. Yang kedua, ikuti semua tryout lalu analisa kemampuan dominan akademik. Sekali lagi, penekanan lagi nih untuk teman-teman ya. Karena untuk mengikuti semua tryout analisa kemampuan dominan akademik ini memang didasari dengan cita-cita dulu. Misalnya nih si Fulan itu bercita-cita pengen ngambil kedokteran. Maka konsekuensi kedokteran itu dia harus tahu nih, dia ngapain aja sih. Terus mapel yang linearnya apa aja sih? Gitu. Kemudian mapel yang terkait langsung linear fakultas atau jurusan yang Anda sukai secara minat. Yang keempat, mengetahui perbedaan materi sekolah dan materi UTBK. Nah, ini poin 4 sebenarnya agak-agak sensitif ya. Tapi saya sampaikan di floor ini mudah-mudahan bisa membantu, yaitu kalau kita mau ngebatin sama teman-teman dari sekolah yang lain, mereka lebih fokuskannya adalah memang UTBK, bukan lagi ke US, ujian sekolah. Tapi ujian sekolah juga membantu untuk akreditasi sekolah. Nah, maka upayanya adalah kembali lagi. Nah, ini saya juga belum bisa ngambil apa yang dimasukkan dengan saya sampaikan ini ya Bunda, Ibu Bapak ya. Tapi lebih kayak perbedaan ini menjadi prioritas bagi teman-teman yang kelas 12 nantinya. Kemudian yang kelima, mengetahui daya tampung dan peluang SBMPTN. Gitu. Nah, selain jalur SMPTN dan juga jalur SBMPTN, di sini juga ada tujuan adanya jalur yaitu jalur mandiri. Nah, itu sebagai alternatif apabila di SM dan juga SBM dia tidak lolos. Kuotanya tergantung dari universitas masing-masing. Misalnya tadi saya sebutkan ada ITB sama UI, kuotanya bahkan maksimal sampai dengan 50%. LTMPT hanya melayani jasa pengolahan data UTBK. Contoh misalnya pengolahan UTBK itu untuk univ atau kampus ITB misalnya, atau kampus yang lain ya. Kalau ITB itu dia nilai UTBK ditambah dengan nilai rapot. Gitu. Kalau dia ngambil internasional, tambahkannya ada TOEFL atau TOEIC ya. Gitu. Berarti untuk kampus-kampus tertentu ada penilaian yang menggunakan nilai UTBK saja atau dengan data-data yang lain. Nah, sebelum saya masuk ke informasi yang lain tentang urgency counseling, ada pertanyaan atau mau lanjut aja atau bagaimana Pak, Ibu? Monggo Pak, silahkan. Mau lanjut aja atau gimana? Ya, monggo Bapak. Lanjut aja ya Bu ya? Ya. Baru nanti dibahas gitu ya? Ya, betul. Baik. Oke, untuk yang materi yang kedua tentang urgency counseling, kita tentunya harus mengetahui 4 pembahasan ini, yaitu mengetahui informasi jurusan yang diminati, kemudian mengetahui informasi akreditasi kampus dan jurusan, kemudian yang ketiga mengetahui informasi pasca PTN atau karir ya, gitu. Kemudian yang keempat memberikan informasi status pembiayaan perguruan tinggi negeri, karena kan beberapa orang tua juga biasanya pembahasannya lebih ke sektor pembiayaan nih, kalau misalnya ngambil beberapa jalur yang tadi. Oke. Saya bedah ya, di sini saya punya data yang disampaikan sama Pak Najib, ternyata Al-Hamidiyah adalah peminat, maksudnya peminat terbanyaknya malah dokter ya. Kebanyakan adalah dokter. Jadi dokter itu seperti data yang sebelumnya saya sampaikan, memiliki data rataannya 776.65. 776.65, tapi di sini saya pakainya dokter untuk ke Universitas Indonesia. Gitu. Kebetulan di SBMPTN daya tampungnya 54, peminatnya 3045.
perbandingannya berarti 1:57. 1:57. Kemudian yang kedua, di Alhamdulillah ternyata banyak yang mau minat ke teknik sipil. Teknik sipil di data kita pakai teknik sipilnya di ITS. Rataannya 671,51, daya tampungnya 27, peminatnya 741. Perbandingannya 1:27. Kemudian yang terakhir adalah akuntansi. Jadi banyak tuh yang mau akuntansi. Data kelulusan kita akuntansi adalah 719,86, daya tampungnya 60, ini kita pakainya UI ya. Peminatnya 2307, jadi perbandingannya 1:38. Nah, berarti tugas kita Masya Allah ya, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan bintang pelajar nih. Nah, untuk informasi agregasi dan juga jurusan, Bapak Ibu bisa masuk ke BAN PT. Di sini jelas sekali kita dapat informasinya. Nah, informasi ini sangat bermanfaat sekali, terutama bagi rekan-rekan atau calon mahasiswa yang nanti berencana mau ngambil jurusan yang terkait dengan peminatannya dia. Oke, misalnya dia mau ngambilnya adalah dokter. Dokter ini untuk S1 banyak. Jadi nanti tinggal dipilih aja grade-nya mau yang mana dan juga dari universitas yang mana. Seperti itu. Jadi ada informasi-informasi terkait di dalamnya. Jadi kita bisa mengukur kalau kita mau ngambil yang A, kira-kira yang mana yang negeri ya. Misalnya Erlangga, itu di Surabaya. Gitu. Atau enggak misalnya di Brawijaya, yaitu di Malang. Gitu. Atau misalnya kita ngambil ke UIN Bandung misalnya, atau UIN di Jakarta, itu juga ada. Kemudian kalau rumpun yang lain nih, itu juga bisa dapat informasinya. Kan di sini kita juga ada amanah untuk psikotes kalau nggak salah ya. Ya Mas Amar. Halo Mas Amar. Nah kalau nggak salah di kerjasamanya kita juga akan ada psikotes. Di situ nanti bisa kita lihat dari rumpunnya. Misalnya dokter, oh ternyata dari hasil psikotesnya tidak menunjukkan, malah kalau bisa diturunkan nih grade-nya nih, gitu ya. Diturunkan grade-nya, misalnya dia ngambil ke perawat, atau misalnya ke dokter gigi, atau misalnya ke gizi, atau yang lainnya. Gitu. Jadi kita tinggal buka aja gizi itu di mana aja sih. Nah di sini semua datanya lengkap ya. Kemudian informasi pasca PTN atau karir. Nah, di rencanamu juga ada informasi terkait tentang jurusan kuliah. Misalnya kuliah yang diminatin adalah tadi ada teknik ya. Nah, di teknik sipil di sini kan ada informasi terkait, kemudian kita scroll ke bawah. Di dalamnya juga ada informasi tentang karir. Nah, berarti ketika dia ngambil teknik sipil, dia bisa menuju ke arsitektur, insinyur, kemudian pengawas konstruksi, dan sebagainya ya. Kemudian jurusan terkait dengan teknik sipil, di sini kalau misalnya dia tidak berhasil dari perolehan teknik sipil, mungkin dia bisa ngambil turunannya ke arsitektur, bisa ke tambang, bisa ke teknik lingkungan, gitu. Dan sebagainya. Nah, kemudian kalau untuk informasi biaya, nah Bapak Ibu bisa cek juga di rencanamu.id. Alhamdulillah di sini juga dapat informasinya nih. Misalnya kita mau ngambil di Ponorogo. Di Ponorogo kita bisa mengetahui dia itu dari fakultasnya berapa orang, dosennya dan mahasiswanya berapa, rasionya berapa, dan ini nih pembiayaannya. Untuk lebih detailnya lagi sebenarnya ada, teman-teman atau Bapak Ibu bisa langsung ke website yang terkait. Di sini misalnya kita ke ITB, langsung aja ke alamat webnya, nanti ada informasi tentang biayanya di halaman home-nya. Untuk detailnya ya, tapi kalau untuk range-nya sementara informasinya seperti ini. Gitu. Jadi ada gambaran bagi teman-teman kelas 12 untuk mengetahui nih kira-kira berkisaran pembiayaan semesternya berapa,
perataan tahunannya berapa, keseluruhan biayanya berapa. Gitu. Baik, itu aja presentasi saya. Monggo ada yang mau ditanyakan? Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, tiba saatnya untuk sesi tanya jawab. Monggo silakan untuk raise hand, langsung buka mic-nya, langsung bertanya dengan narasumber kami atau narasumber kita, Bapak Ahmad Zaki. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum Bu Sinta. Monggo Bunda, silakan langsung. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Zaki atas paparannya sehingga kami mengetahui ya seluk-beluk UTBK, kemudian bagaimana teknis dan sebagainya. Yang mau saya sampaikan ini terkait dengan rapot ya. Jadi memang di kelas 12 ini kan memang untuk rapot itu adalah untuk di PDSS sangat urgent ya. Untuk penilaian atau rapot itu apakah memang ada ketentuan harus progres nilainya dan seterusnya. Kemudian juga untuk NISN memang dari kami tentunya harus seperti tadi yang disampaikan untuk NISN memang betul kami sudah memiliki ya Pak, tapi mungkin untuk dialihkan ke dikti dan seterusnya itu memang nanti akan untuk proses dan seterusnya. Jadi itu saja Pak. Saya mau tanyakan untuk PDSS ini kan nanti berkaitan dengan nilai. Dan ini tentu kami, terutama saya, karena memang saya sendiri memang baru beberapa bulan ini di EMA, sehingga sangat membutuhkan pengetahuan tentang hal ini. Itu saja Pak Zaki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zaki, apakah langsung dijawab atau menunggu beberapa? Mungkin beberapa, Bu. Baik. Baik. Yang kedua, monggo silakan. Ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Mungkin saya kali ya yang bertanya ya, karena saya wali kelas 12. Boleh, ya, Bu Sinta. Boleh Bu Sinta. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, tadi sudah disinggung oleh Bunda Rini bahwa rapot harus progres atau tidak. Tapi yang saya tanyakan, kalau misalkan rapot itu progres, apakah seluruh mata pelajaran? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk tahun ini kan ada perubahan metode pendaftaran ya. Kalau tidak salah, kita bisa menabung nilai sebelum kita mendaftar, gitu ya. Nah, apakah ada ketentuannya berapa yang kita save nilainya baru bisa mendaftar, ataukah sembarangan aja gitu kita bisa mendaftar gitu? Mungkin dua itu. Terima kasih. Baik. Ada yang lain Bapak Ibu, monggo. Atau 3 dulu Ibu? Ya, boleh. Takutnya boleh, saya kebanyakan jadi ini, bingung. Ya, monggo, Bapak. Ya, baik, yang pertama dari Ibu Siti ya. Ya. Bu Siti Andriani, mohon izinnya terkait tentang rapot PDSS harusnya progres atau bagaimana. Dibilang ada progres ataupun bagaimana, seharusnya bisa dibilang iya. Tapi ini menjadi seperti kayak informasi lainnya sih Bu ya. Misalnya saya pernah ikut juga dari webinar UI, diinformasikan dalam webinar UI ini kalau kita mau masuk ke kampus dia, ada beberapa jalur yang lain yang dibuka, misalnya jalur PPKB. PPKB itu dia jalurnya paralel, jadi berbeda dengan jalur SNMPTN. Nah, kemudian kuotanya atau
informasi lainnya berapa ya? Nah, itu kembali lagi dari proposal yang diajukan dari sekolah untuk ke univ tersebut. Misalnya rapot PDSS untuk tahun ini misalnya rataan nilai teman-teman kelas 12 mencapai ke angka 89 atau mungkin di atasnya, lebih dari 96. Tapi yang dibutuhkan data LTMPT sebenarnya adalah progres si sekolah sebetulnya, Ibu. Makanya di UTBK itu adalah poin nilai yang paling penting nih. Harapannya misalnya di tahun ini kelas 12, alhamdulillah semua ratanya 600. Nah, kalau udah masuk rata 600, adik-adik di bawahnya nih, kelas 11 dan kelas 10, sangat mudah sekali untuk ke jalur undangan. Itu yang disampaikan dalam informasi LTMPT-nya. Artinya keterkaitan nilai UTBK ini sangat pengaruh sekali. Tapi kalau bagi teman-teman atau sekolah yang baru saja melakukan progres penilaian rapot, kita ngambil contoh ya. Di sini kita punya data sekolah. Saya juga termasuk bisa dibilang kaget ya. Ada sekolah swasta yang cukup lama di Jakarta Timur ya di sini, tapi tidak saya sebutkan ya. Sekolah itu memiliki rataan siswanya sampai dengan 96. Dan dia peringkat 1 di sekolah tersebut. Namun qadarullah pas dia memilih univnya UI, dia tidak diterima. Kemudian lewat jalur yang lain juga tidak diterima. Tapi alhamdulillah sih dia diterima di SBMPTN. Nah, karena apa? Karena sekolahnya dia tidak masuk dalam kategori 1000 sekolah. Tidak masuk dalam kategori 1000 sekolah yang menjadi pertimbangan lain. Gitu. Artinya dibilang untuk progres nilai, metodenya ini kembali lagi penguasaan ya, mungkin ya lebih ke penguasaan. Kemudian untuk menjawab yang Bu Sita tentang raport itu progresnya atau semua mapel, kalau bisa sih memang di setting atau diupayakan bahwa memang sesuai dengan peminatannya dia, Bu. Gitu. Kalau kita sih bilang gini, kita punya siswa dia pengen banget dokter, tapi matematikanya unggul sekali, matematikanya tinggi banget. Dia coba farmasi mental. Jadi kan kalau di bimbel-bimbel yang lain tuh ada juga ya yang ikut TO saja nih. Kalau BP kan ada bimbelnya, ada TO-nya. Kalau tempat lain tuh hanya TO saja, dia ngambil farmasi, ngambil yang kesehatan lainnya selalu mental. Terus saya bilang, coba deh kamu rubah dengan peminatannya ke sistem informatika. Kebetulan rumpun informatika itu adalah matematika, karena memang dia kuat sekali di matematika. UTBK matematikanya dia paling tinggi. Dan alhamdulillah dia keterima di ilmu komputernya di IPB. Kemudian metode pendaftaran ini bisa dibilang sama ya, sama. Cuma nanti metode pendaftarannya kalau untuk MA agak sedikit berbeda ya kalau informasi yang saya dapatkan, karena dia harus rubah dulu ke, bisa dibilang mutasi ke dikti ya, Bu Sinta ya, gitu. Harus mutasi dulu ke dikti. Nah, maka upayanya kan nilainya sama. Tapi MA itu kelebihannya dia ada jalur PTKIN ya, UMPTKIN. Gitu, UMPTKIN. Yang dimana kalau untuk MA menuju ke UIN misalnya atau IAIN, dia dibukanya bahkan sampai 60%, terutama untuk jurusan-jurusan diniyah. Misalnya dakwah atau misalnya rumpun manajemen tapi dakwah gitu, yang dimana untuk diniyahnya lebih besar gitu sih Ibu. Ya, terima kasih Pak. Paham. Ya, baik Bapak Ibu, untuk sesi kedua adakah yang akan menanyakan? Assalamualaikum Ibu, saya Ibu. Ya, monggo Pak Eris, silakan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Sinta. Terima kasih Pak Ahmad Zaki. Tadi saya mencermati ya Pak. Mungkin ada yang belum bisa saya tangkap tadi mungkin ya. Iya, Pak. Tadi kita disajikan informasi terkait dengan seluk-beluk ini ya, masuk
ke perguruan tinggi. Ada beberapa jalur itu. Ya. Kemudian bagaimana caranya supaya anak-anak kita itu lolos, ya. Ya. Baik itu tadi lewat jalur SNMPTN, jalur rapot, kemudian dengan jalur UTBK-nya SBMPTN. Yang ingin saya tanyakan, Pak. Ya, Pak. Ya. Tadi di sini judul kita untuk implikasinya kepada pembelajaran kita. Kebetulan itu kita yang hadir guru-guru mata pelajaran, Pak. Iya. Ya. Ya. Itu kami kan informasi, mohon maaf ini. Kalau yang tangkap itu konsumsinya guru BP itu sama kesiswaan itu. Ya. Implikasinya pada pembelajaran ini, Pak. Tadi sempat Bapak sampaikan secara singkat ya boleh dikatakan kabur gitu ya, bahwa soal-soal yang diteskan di sekolah itu ada kesenjangan dengan tes-tes yang diujikan masuk perguruan tinggi. Gitu ya tadi ya. Betul. Belum dijelaskan secara rinci mengapa terjadi kesenjangan itu. Betul. Ya kan? Kalau nggak ada kesenjangan kan nggak ada bimbingan belajar ya, Pak. Mohon maaf. Ini Pak, supaya kita bisa berpartisipasi itu Pak. Berpartisipasi, membantu bimbingan belajar juga. Karena kita tidak ingin, mohon maaf nih, memberi kesan bahwa keberhasilan anak kita masuk perguruan tinggi itu karena kerjasama dengan bimbel. Itu ya. Tapi sebenarnya karena kita bertemu dalam forum MGMP, supaya kita tuh bisa membantu juga. Ya. Karena tadi salah satu di gambar Bapak itu mengatakan bahwa semua soal itu hot, ya, berpikir tingkat tinggi. Ya. Ini bagaimana Pak untuk kita agar kita bisa bekerja sama dengan bimbingan juga, ya karena kita juga tahu anak-anak kita, kan ya. Jadi kita mendudukkan situasi seperti ini agar anak bisa nilai akademiknya tinggi tadi. Kata Bapak kan tahun 2019 hanya skolastik aja, 21 sudah mulai akademik. Gimana nih Pak, kita Pak, supaya kita bisa meningkatkan prestasi anak kita melalui pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih Pak Zaki. Siap Pak. Baik, Pak, saya langsung jawab Ibu Sinta boleh? Silakan. Terkait tentang bagaimana lolos ya, intinya sih ini kebetulan yang hadir adalah pengajar. Jadi kebanyakan konsumsi yang tadi saya sampaikan kan mungkin lebih ke guru BK dan juga yang terkait. Sebenarnya kan kalau untuk ranah informasi terkait tentang detail akademik ini, mungkin saya perlu pembelajaran lagi ya. Intinya saya sampaikan aja yang menjadi informasi di sini kalau di bimbel ya Pak. Ya. Jadi misalnya gini, kan ada try dan error Pak, ada try dan error. Jadi biasanya bimbel itu mengupayakan kita punya konsumsi bahwa si fulan ini sudah terbiasa dengan metode-metode ujian dari UTBK. Misalnya nih, untuk IPA itu kan ada biologi, kimia, fisika, dan juga matematika minat, di mana itu nanti berkorelasi nggak sih sebenarnya sama sekolah? Dibilang berkorelasi atau tidak, sebetulnya misalnya kita bahas di fisika, ini kalau yang saya dapat dari teman-teman guru, misalnya di fisika sudah pembahasan tentang penggunaan alat, sinkostan misalnya ya Pak, atau misalnya gerak cahaya. Nah, tapi di UTBK mengukurnya malah bagaimana cahaya itu bisa menjadi, nah jadi ada kayak semacam bisa dibilang tuh dasar sekali Pak. Begitu juga dengan biologi. Biologi itu malah banyakkan istilah-istilah asing dan bukan istilah hafalan. Gitu. Kemudian di sosiologi malah lebih banyak kekeluarganegaraan. Sosiologi di bagian sosial lebih banyak kekeluarganegaraan. Kemudian untuk sejarah, malahan sejarah yang terbaru yang lebih banyak. Jadi kayak pengetahuan umum jatuhnya. Artinya agak berbeda, tapi milenial gitu Pak. Jadi kayak UTBK ini memang soal-soalnya, terutama di skolastik Pak. Di skolastik itu, kan di bimbel dan sekolah itu nggak pernah bisa ngebahas tentang skolastik ya. Skolastik itu kan sebenarnya kan teorinya kognitif ya. Teori kognitif, kemudian ada literasi kuantitatif, kemudian pengetahuan umum dan penalaran umum. Itu semua kalau nggak siswanya
mahir di bagian pengolahan atau mencari tahu sendiri, ya maka agak susah ya Pak, seperti itu. Nah, biasanya sih kalau yang kita jalani di bimbel, kita berupaya sama alumni. Jadi alumni kita yang punya bahan atau materi kita serap, kemudian kita buatkan soal-soalnya. Setidaknya paling tidak si fulan yang lainnya tuh bisa ada upaya bahwa kalau misalnya ujian UTBK ini ada materi yang keluar seperti ini. Padahal kan kalau silabusnya untuk US jelas ya. Untuk US itu kan jelas. Ini harusnya begini, gitu kan. Nah, cuma kalau untuk UTBK nih dia babnya banyak tapi yang keluar hanya 15 sampai 20 soal per mapel, Pak. Nah, itu menariknya di situ. Jadi, paling kalau saya sih sarannya harus perbanyak TO. Misalnya mungkin dari kelas 11 sudah ada TO sih, Pak. Sudah ada TO. Nanti guru pengajar tinggal mengupayakan. Misalnya di mapel-mapel PU itu kan sebenarnya ada matematika juga ya. Kemudian di kuantitatif juga ada matematika minat di IPA juga ada. Kalau di Soshum kan ada juga kuantitatif dan juga PU. Nah, itu nanti dibahas kalau ada sesinya. Syukur-syukur ada intensitas, ini kan modelnya asrama ya. Ada model asrama. Ya. Paling ada selipan Pak, 10 sampai 15 menit kita bahas UTBK mungkin seperti itu. Karena biar kalau kita ngomongnya gumuh, Pak. Jadi memang yang dipelajari ya UTBK aja. Tapi kan agak berbeda nanti ketika di pembahasan sekolah. Jadi sekolah itu kan punya target silabusnya begini ya. Ada informasi kelas 10 dia nanti bab materinya apa, kelas 11 babnya materinya apa, kelas 12 juga demikian. Target lolosnya ya tadi kalau bisa teman-teman per mapelnya atau seluruh rangkaiannya dia dapat 600 atau 700 biar sekolah MH Media bisa dilirik seluruh kampus, Pak. Ya, baik. Ada lagi Pak Eri mungkin? Udah Bu, terima kasih Pak Zaki. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, ada yang masih penasaran untuk menanyakan mengenai implikasi tentang pembelajaran menyambut UTBK? Monggo silakan. Saya boleh Bu Sinta? Boleh Kak Kiki, dipersilahkan. Ya, terima kasih Waktu Sinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan Pak, saya Kiki Diantoro, guru BK. Tadi sudah disinggung-singgung nama saya sama Peri. Ya, ini hanya sekedar ini Pak ya, informasi. Ya. Di tahun lalu itu nilai UTBK Alhamdulillah ya, saya nggak bicara tahun sekarang, tahun lalu ya. Tahun lalu itu yang paling tinggi pernah dicapai untuk nilai fisikanya sekitar 700-800 gitu Pak. Dia udah masuk ke UI. Ya Pak ya. Jadi nilai UTBK-nya itu saya ada catatannya kemarin. Jadi kalau nggak salah sekitar 700 atau 800. Jadi nggak sampai 900 atau nggak sampai 1000. Jadi dia di 800 saja fisika dan alhamdulillah masuk ke UI. Nah, sementara teman-teman yang lain ya katakanlah di bawahnya dia karena dia kan ranking 1 untuk di IPA. Itu waktu tryout itu sampai ngeluh gitu loh. Si bimbingan belajarnya sampai ngeluh karena banyak nilai yang masih di bawah standar. Untuk tryoutnya masih 300, 200 untuk rata-ratanya. Nah, itu kan gimana caranya Pak untuk bintang pelajar ini untuk meningkatkan supaya nilai tryout mereka itu semakin lama semakin progresif gitu ya. Mungkin di awal-awal mungkin oke lah nilai dia kurang baik ya. Itu yang pertama Pak. Bagaimana trik-trik Bapak untuk meningkatkan nilai-nilai UTBK ketika mereka tryout, kan itu sebagai gambaran Pak ya di tryout itu kan. Ya tidak jauh dari situ kan gitu ya. Itu yang pertama Pak. Yang kedua di kelas kita ini kan ada MAPK Pak. Ada jurusan MAPK. Nah sementara di UTBK sendiri kan palingan disuruh pemilih antara IPA sama IPS. Nah otomatis anak-anak MAPK harus
belajar lagi nih untuk IPS-nya nih. Seperti sosiologi misalkan gitu ya kan. Karena kan tidak ada UTBK khusus untuk MAPK. Nah ini bagaimana Pak kiat-kiat Bapak supaya anak-anak MAPK ini yang memang basisnya di agama, tapi ketika dia UTBK dia harus menjawab soal-soal yang berbasis soshum, sosiologi humaniora. Makasih Pak. Baik. Saya jawabnya data ya Pak. Mohon izin Ya, ya. silakan. Silakan. Soalnya kan khawatirnya karena saya belum tahu nih MAPK ini berarti khusus buat diniahnya ya Pak Kiki ya Pak. Lebih banyak ke agama Pak jadinya Pak dia. Agama, okay. Walaupun tetap ada mata pelajaran umum tapi lebih banyak agama. Siap. Yang pertama adalah tentang bagaimana nilai TO ya Pak. Untuk nilai TO, mohon izin saya share data sebentar. Baik, saya coba menganalisa ya Pak. Di sini kan untuk analisa nilai UTBK itu kan diambil dari skor total, median, dan kuartal ketiga. Artinya kan setiap tahun itu akan ada data yang seperti ini yang nanti di-share sama UTBK, sama LTMPT, yang kemudian nanti diinformasikan ke seluruh informasinya. Gitu. Nah, ini kalau di kami ya Pak, jadi kita harus membedahnya dari sektor pengumpulan nilainya. Setidak-tidaknya mungkin teman-teman itu harus sampai ke nilai di atas 600. Makanya kan targetnya gitu ya Pak. Seperti tadi ada si Fulan dapat fisikanya di atas 700 dan diterima di UI. Ya, karena kalau misalnya dia nilai di median, di atas median, atau mungkin masuk kuartal ketiga, atau mungkin ke maksimal, artinya peluang dia buat masuk PTN besar. Ini kan jadi tiap tahun itu UTBK suka ngasih informasi ke LTMPT dan LTMPT nge-share ke kita informasi. Jadi ada berupa grafik di mana kalau rataan itu bersumber dari nilai 400 sampai dengan 600. Jadi 300, 1 sampai dengan 600 ini selalu siswa itu dapetin nilainya. Jadi kayak sebuah ini apa ya grafik besar ya. Cuma kalau misalnya siswa itu dapat nilai di atas 600, insya Allah aman. Cuma kan PR-nya adalah siswa ini bisa nggak ya, gitu kan? Nah, berarti upayanya adalah kalau dari kami Bintang Pelajar, kami melakukan peningkatannya dengan cara kita membedah kira-kira sudah sesuai minat atau tidak, Pak. Gitu, Pak Kiki. Jadi misalnya peminatannya adalah dokter, tapi ternyata nilai tingginya adalah kimia aja misalnya. Sedangkan kan dokter itu sebenarnya biologi. Ternyata makin kita lihat hasil TO, biologinya mulai menaik nih. Gitu. Berarti kan udah sesuai, Pak. Tinggal kita memilih match-nya. Kira-kira kampus mana nih yang sesuai. Gitu. Memang sih PR-nya bimbingan konseling itu akan terasa padatnya di akhir ya, Pak. Memang terasa banget di akhir. Karena kita yang membantu teman-teman kelas 12 pintu gerbangnya nih. Dia maunya gimana. Makanya tadi ada juga contoh siswa kita yang dia pengen minatnya kesehatan tapi matematika unggul terus. Gitu. Maka konsekuensinya adalah tadi Pak, mungkin dia lebih mau ke minatnya si jurusan itu tetap atau kita upayakan dengan cara mungkin bukan hanya bimbel ya. Saya sebagai pengajarnya misalnya saya harus bertanggung jawab nih sama dia dengan kesehatan. Berarti kita fokus biologi kimianya. Biologi kimia terus. Agar nilainya sekurang-kurangnya nanti pas di TO dia dapat ke rataan atau di atas median. Atau mungkin bisa di atas sampai dengan 700. Kemudian yang MAPK nih Pak. Yang poin 6. MAPK ini jujur saya belum juga tahu ya tentang informasi demikian. Tapi saya mungkin nge-share aja. Mungkin bisa dapat misalnya kayak gambaran aja Pak, mungkin sekolah atau universitas yang lain kan juga buka ya jalur yang seperti UIN atau IAIN. Contoh misalnya di Andalas itu kalau misalnya dia
Saya bukakan websitenya dulu ya Pak ya, sebentar. Oke. Saya ngambil seputar Jawa aja dulu. Ada yang namanya jalur SBUB. SBUB itu dibuka lewat jalur yang dibuka oleh kampus UI. Namanya Seleksi Bibit Unggul Berprestasi. Jadi teman-teman yang misalnya memang fokusnya ke diniyah dan sebagainya, di sini ada kok informasi lainnya. Misalnya ini ya. Gitu. Artinya kalau kita mau ke sini, ini ada informasi terkaitnya. Nah, jadi ada beberapa jalur yang memang dibuka di kampus-kampus terkait tentang tahfiz atau hafalan Alkitab dan lainnya. Nah, selain di Ponorogo, Andalas di Padang juga buka, Sriwijaya di Palembang juga buka, Lampung juga buka. Kalau Jawa lainnya saat ini baru saya dapatkan SBUB di Ponorogo dan satu lagi IPB. IPB itu juga buka lewat jalur tahfiz. Gitu. Artinya teman-teman yang kelas 12 sebenarnya untuk masuk ke perguruan tinggi itu banyak jalurnya. Nah, tinggal kita membuka peluang dia, maksudnya kalau kita ya Pak di bintang pelajar sih mencoba untuk berpikir bahwa kalau kamu mau ngambil jurusan yang kamu minatin banyak kok jalurnya. Tinggal dia mau nggak gitu. Ya. Ya Pak Jaki, boleh sedikit ya Pak Jaki ya. Jadi apa yang Pak Jaki sampaikan itu benar. Namun dalam hal ini saya ingin mempertanyakan nih Pak, karena ada setiap tahun, karena saya sudah 2 tahun di sini ya, baru 2 tahun sih. Itu mereka itu mempertanyakan begini, Pak, saya ini kan MAPK Pak, saya ikut bimbel itu Pak, IPS itu loh. Yeah. Saya agak kesulitan itu kan, harus belajar geografi, harus belajar sosiologi gitu kan. Nah itu akhirnya ya bagaimana ya, karena bimbelnya cuma berapa kali pertemuan, tidak selama 3 tahun kan, otomatis agak beda pastinya gitu loh Pak. Dan akhirnya kan itu akan berdampak kepada hasil UTBK-nya gitu Pak. Itu. Dan di samping itu juga ada satu lagi tadi sebenarnya mengenai linjur Pak. Jadi kemarin anak saya itu ada yang linjur dari IPS ke IPA. Dia masuk ke perawat. Saya bilang sulit untuk IPS ke IPA kan. Terus dia bilang ternyata bisa Pak, dari untuk keperawatan bisa kok, asalkan kita bisa lolos untuk tesnya. Ternyata dia untuk bimbelnya dia ikut yang IPA, dia tidak ikut IPS walaupun dia anak IPS. Dan akhirnya alhamdulillah dia tembus di situ walaupun sebenarnya anak IPS, tapi karena dia bisa cepat beradaptasi dengan pelajaran IPA di bimbelnya dan dia bisa masuk ke IPA. Nah, bagaimana dengan MAPK yang kan tidak semua anak bisa cepat beradaptasinya Pak ya, gitu kan? Untuk kasus tadi yang dia masuk ke perawatan dari PS, dia mungkin cepat beradaptasi dengan pelajarannya. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang agak sulit beradaptasi ketika dia dari MAPK masuk ke SOS untuk belajarnya loh Pak ya. Untuk belajarnya ketika dia di bimbel. Gitu Pak Zaki. Kalau untuk demikian sih kembali lagi ya Pak ke anandanya masing-masing sih Pak. Kalau memang dia minatnya adalah ke program bukan ke diniyah ya, artinya kan ada konsekuensi. Biasanya sih kalau saya upayanya sih yang pertama kita memberikan informasi terlebih dahulu, penyerapan yang dia tangkap. Misalnya kalau kita mau ngambil dokter, kita perbandingannya besar loh. Kemudian apabila nih kamu mau ngambil dokter dan kamu profesinya dari jurusannya IPS misalnya atau kesehatan, lebih sulit lagi karena anak IPA aja sulit, apalagi yang IPS yang tiba-tiba harus merubah pembelajaran dalam 1 tahun. Paling upaya yang dilakukan mungkin ke TO sih Pak, ke TO, upaya-upayanya ke TO. Kemudian selanjutnya dari anak-anak yang fokusnya tadi ke diniyah, kembali lagi berfokus pada peminatan. Artinya sih kembali lagi peminatan lagi sih Pak. Ya. Oke, makasih Pak Zaki. Iya Pak. Ya, baik Bang Cici. Ada lagi Bapak Ibu?
Baik, Bapak Ibu, kalau memang tidak ada, mungkin Pak Zaki bisa memberikan kesimpulan gitu yang kita dapatkan dari Bapak tadi, agar Bapak Ibu guru yang hadir bisa mengambil, oh ini intinya gitu. Mungkin begitu Pak Zaki, silakan. Baik, kesimpulannya mungkin gini ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya sih dalam pembahasan hari ini saya juga sama-sama belajar dan bukan ahlinya ya, bisa dibilang demikian. Tapi beberapa data-data bisa disimpulkan bahwa memang yang paling utama adalah memang kepeminatan teman-teman yang kelas 12. Kemudian dibekali juga dengan TO-TO yang kemungkinan ada kesadaran bahwa oh ternyata kalau saya mau ngambil minatnya dokter atau teknik atau dan sebagainya, rumpun mapelnya ini. Yang kemudian rumpun mapel ini secara terdorong atau secara kemauan kelas 12 langsung bertemu dengan spesialnya. Misalnya dengan si Fulan atau bisa ketemu sama ibu gurunya yang lainnya yang memang terkait dengan mapel jurusan yang dia minatin. Kemudian yang ketiga, perkuat lagi ukhuwah, karena sebenarnya tuh kelas 12 ini bisa dibilang hampir sama seperti kelas 6 ya. Kenapa saya bilang sama seperti dengan teman-teman kelas 6 kalau di bintang pelajar ya? Karena sebenarnya mereka bisa diarahkan langsung masuk bisa ke PTN, tapi ada konsekuensinya yang harus dia ambil. Gitu. Misalnya di kelas 6, kamu mau ngambil ke sekolah ini susah loh. Maka kalau kamu mau ini konsekuensinya apa? Ya belajar. Begitu juga dengan kelas 12. Kalau kamu mau upayanya ke sini, maka mau nggak mau kamu harus belajar dan temui guru-guru yang memang kamu sesuaikan. Seperti itu. Dan yang paling penting adalah perkuat lagi ibadah, ya, perkuat ibadah, sedekah, dan kembali faktor X ini berpengaruh ya, Bapak Ibu ya. Saya banyak banget ini teman-teman kelas 12 di bintang pelajar berbagai sekolah. Faktor X itu memang sangat-sangat berpengaruh. Saya sendiri juga masih, Masya Allah, luar biasa ya. Ada yang kita berpikir bahwa teman-teman nggak lolos nih PTN-nya, tapi di jalur berikutnya mereka lolos gitu ya. Ada yang tadi berpikir saya nggak bisa jadi dokter, alhamdulillah jadi dokter gitu ya. Artinya kita nggak pernah tahu nih, kita nggak pernah tahu takdir mana yang Allah berikan kepada teman-teman kelas 12 dan juga hadiah buat kita sebagai pengajar. Paling itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila lisan saya ada yang salah. Saya tutup dengan kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berakhir sudah paparan dari bintang pelajar mengenai seluk-beluk UTBK dan implikasinya pada pembelajaran. Dan semoga pengetahuan hari ini menambah kita menjadi lebih paham apa sih UTBK dan bagaimana kita sebagai guru untuk mendukung agar anak-anak kita bisa lolos ke UTBK. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mari kita tutup bersama-sama acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya semuanya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Ya. Mohon izin ya Bu. Assalamualaikum. Ya, monggo Pak. Salam ya Pak. Terima kasih.